Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompe, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup Persib. Nah, orang Bandung pokoknya mah Persib menang. Hayo wes ya. Atuh da aing supporter kieu-kieu oge. Hayang menang tanda tangan. Mau ke Bandung nak sok mabok di jalan tangkap polis. Oke, jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman saya. Katanya teh begini, Teh Nong, bagaimana ya burung saya itu katanya teh masih ngeriwik halus. Jadi dia itu tidak gacor teler, sedangkan burung anis merah itu daya tariknya di gacornya yang teler 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Nah, itu biasanya ya burung anis merah itu titik pencapaiannya itu di gacor telernya ya. Oke, jadi di sini saya akan membahas dari awal dulu ya. Apa sih penyebabnya burung anis itu bisa gacor teler? Yang pertama, penyebab anis merah gacor itu karena dia itu berjenis kelamin jantan. Nah, dadangukeun ya, regepkeun nih. Yang kedua, biasanya burung anis merah gacor itu karena dia itu sudah ada birahi. Kupingkeun. Nah, kayak ke thumbnail aingnya ya, inget-inget. Yang kedua, karena anis merah itu sudah ada birahi. Birahi itu ada beberapa faktor penyebab burung itu birahi. Birahi karena dia itu memang birahi sama pasangannya, sama wanitanya. Jadi dia itu telernya itu gacor teler itu karena apa? Karena rayuan dia terhadap pasangannya. Jadi muncul kurang mah semacam daya tarik ya, supaya si wanita itu tertarik dengan gaya dia. Kalau di burung merak itu biasanya jantannya juga meber-meberkan ekornya. Jadi dia itu kalau di burung merak dia itu untuk menarik perhatian si betinanya dengan cara membeber-beberkan ekornya yang bagus itu, yang fantastik. Tapi kalau di manusia cukup membeberkan si warna merah jambu ya, 10 gepok atau 10 jutaan dibeberkeun di kieu-kieu dikipas-kipas lah. Da aing mah rek pongek oge meureun pada moro eta lalaki anjir. Itu biasanya yang terjadi di burung. Sama untuk menarik perhatian, jadi dia itu memperlihatkan kegacorannya, memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan ketelerannya, memperlihatkan wuru papagan picungnya. Itu biasanya kalau burung yang sudah birahi. Ada juga birahi karena dia itu berterima kasih atas perawatan yang diberikan si dunungannya, si yang memiliki burung itu, si yang ngurus burung itu. Jadi dia itu berterima kasih dengan cara dia itu gacor. Karena apa? Karena extra fooding yang tepat, karena perawatan yang tepat, karena perawatan yang konsisten. Jadi burung itu seolah-olah dia itu memperlihatkan gelagat yang baik kepada dunungannya. Atas terus ibak atau depan dinten Jumaah nang ibak wae. Kalau mau ngonten atuh mandi, piraku aing bararau hapeuk. Udah mau ka hangse hapeuk nama. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Lalu bagaimana Nong cara supaya burung murai burung murai, ingat ke burung murai, maaf ya. Lalu bagaimana Nong supaya burung anis kita itu gacor teler? Biasanya yang pertama saya lakukan itu di titik birahinya. Burung anis itu kalau sudah ada ngeriwik-ngeriwik halus itu sebenarnya sudah ada birahinya. Cuma belum ketemu, belum neken, belum pas titik gacorannya. Titik birahinya itu belum pas. Dia itu sebenarnya bukan ngeriwik, tapi lirih. Jadi bunyinya itu lirih karena kekurangan extra fooding, karena dia itu birahinya sudah ada tapi belum pas nyentuh di titik. Birahinya sudah ada, tinggal kita meningkatkan, menaikkan birahinya aja ya. Dan juga dia itu kekurangan power atau kekurangan tenaga. Jadi dia itu cuma ngeriwik-ngeriwik halus. Iya. Itu sebenarnya bukan ngeriwik tapi lirih. Sama burung murai juga, kalau burung yang belum menemukan titik gacorannya yang pas, titik birahi yang pas, burung murai juga sama ngeriwik-ngeriwik.
ngeriwik halus. Itu birahi sudah ada, cuma kita harus mendongkrak lebih dalam. Apakah itu termasuk burung yang dalam birahi? Belum tentu. Karena kalau extra foodingnya belum pas, titik penekanannya itu biasanya burung akan seperti itu. Baiklah, kita rawat dari pagi aja. Karena di sini juga ada pertanyaan ya. Teh Nong katanya teh kalau lagi di embun, burung itu dikerodong atau diablag. Ini tergantung orangnya dan tergantung kasus. Kalau untuk kasus burung yang sehat, walafiat jaguar ringkas, biasanya Nong itu mengablag untuk burung-burung yang di embun. Biasanya saya mengablag burungnya. Setelah burungnya diablag, kemudian saya itu mengembunkan dia sekitar pukul jam 5 aja untuk burung anis merah. Karena burung anis kita itu burung gacor rumahan saja. Berbeda halnya kalau untuk burung gantangan. Biasanya burung gantangan itu kita itu burung kontesan, pengembunannya itu dikencengin jam 4. Tapi dong agak ada yang bilang seperti itu sama saya. Tukang kontes, tukang gantang tidak mungkin 100% memberikan settingan kepada kalian. Emang kamu siapanya gue? Emang kamu siapanya kita? Nah, dah atuh batur oga tuh takut merenang tersaingi. Emang nang mah tukang gacor rumahan. Biasanya saya itu mengembunkan dari jam 4 pagi, jam 5 pagi. Jam 5 udah bawa keluar, mau burung anis, mau burung murai, mau burung kacer, mau burung cendet, mau burung pleci dakun, kita embun jam 5 ya, seperti itu. Keluarkan semua burung. Kalau jam 5 pagi mah di habitat aslinya juga di Gunung Buligir, dia itu jam 5 mah keluar gacor dia itu. Biarkan dia gacor dulu. Setelah jam 5, kita jam 6-nya kita bawa ke rumah. Kita bawa di depan rumah. Yang bagus itu pengembunan di mana? Di sawah, kalau bisa mah di kebun, di ladang, di sungai, itu pengembunan yang bagus supaya dia merasakan, apalagi kalau di sungai dia itu merasakan seperti di habitat aslinya ya, dengan gemerincik air ya, seperti itu. Anjir, hujan. Gurang giru di tadi ceket. Nah, itu biasanya yang saya lakukan ya. Kalau pagi-pagi saya itu melakukan hal seperti itu ya. Terus kalau setelah jam 6 saya itu kasih dia itu pakan extra fooding. Extra fooding untuk burung yang meningkatkan birahi biasanya pagi-pagi saya kasih jangkrik ya. Ini untuk yang sudah ngincep umur biasanya saya kasih jangkrik 5. Untuk yang sudah ngincep umur saya kasih 5. Untuk yang sudah merah, anis merah yang sudah merah udah yang ngincep umur, kita kasih aja jangkriknya 5. Kita kasih jangkrik 5, kita kasih nanti sorenya kita kasih cacing 2. Itu biasanya untuk yang saya lakukan. Ini harus dengerin nih, harus konsisten. Dengarkan, burung dikasih extra fooding bagaimana mau kencang juga kalau tidak konsisten. Dari mulai penjemurannya juga kalau tidak konsisten itu udah kacau settingan. Itu maksudnya kalau di burung murai itu settingan kalau tidak konsisten, kalau acak-acakan itu hanya akan memperkeruh suasana saja teman. Jadi pagi-pagi saya embunkan si burung itu. Setelah diembunkan kita angin-anginkan jam 6, kita kasih pakan untuk harian jangkrik 5, untuk sorenya cacing 2. Pur dikasih, saya kasih pur top song saja, samain aja sama burung murai. Biar saya itu gak kewalahan, oh ini buat top song, ini buat murai, oh ini buat anis. Enggak, saya samain aja, semuanya saya kasih top song saja ya, seperti itu. Nah, setelah itu sekitaran jam 7 nih harus konsisten ya. Kalau mau saya itu jemur pekerja, misalkan saya jemur pekerja saya cuma ada waktu seminggu 2 kali, yaitu weekend Sabtu sama Minggu. Ya udah, jemurnya itu konsisten. Sabtu sama Minggu kamu kasih jemurnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah dikasih pakan nih, step by stepnya, setelah dikasih pakan, kita mandikan. Jadwal mandi itu 1 minggu 2 kali saja, jangan terlalu sering mandinya. Nong, boleh gak burung anis merah dimandikan setiap hari? Kalau menurut saya pribadi, tidak boleh. Karena itu juga bukan membuat dia bersih, tapi itu juga akan mempengaruhi ke suhu si burung murai burung anis tersebut. Ingat tuh karena murai. Nah, ini buat apa Nong? Nah, ini buat burung ini. Burung yang ngeriwik asli saya tak kasih aja ini larutan ya. Sebentar saya buang dulu ini airnya.
Nah, jadi ini yang akan saya berikan kepada burung anis, seperti semisal ini anis ya, sama saja lah. Nah, begini saja ya untuk airnya sebenarnya begini nih. Salah ini saya. Sebentar. Maaf ya, mau diedit, balikan deh edit. Ini untuk takarannya segimana nong untuk burung yang ini. Ini kita kasih aja dulu airnya segini ya. Maaf ya yang tadi, maaf salah. Ini aing pokok ya. Hujan di sini mah. Nah, ini untuk takaran airnya itu segini aja nih. Ya, satu tutup ini aja tuh. Satu tutup ini aja kita kasih ke sini. Nah, satu tutup botolnya saja kita kasih aja ke sini. Kita bak aja dikasih minum kalau memang burungnya itu ngeriwik asli. Ngeriwik memang dia itu suaranya itu belum ngeplong. Ini yang saya lakukan. Mau ke burung anis, mau ke burung murai juga itu yang saya lakukan. Tapi kalau burung murainya itu ngeriwik karena kita itu kekurangan memberikan extra fooding, jadi tidak pas, jadi tidak ketemu titik birahinya itu gak kesentuh, jadi kita naikkan extra fooding. Nah, setelah semuanya dinaikkan, untuk penjemuran biasanya saya itu kisaran dari jam 7, jam 8, jam 9 itu yang saya lakukan. Harus konsisten ya. Hanya 15 menit, paling lama saya 20 menit. Karena apa? Karena kalau terlalu lama menjemur, ini burung tipe panas, itu juga akan menyebabkan dia itu terlalu naik suhunya. Dan juga kalau terlalu lama dijemur itu biasanya penyumbang untuk katarak. Jangan terlalu lama dijemur ya. Dan juga bulunya akan cepat kusam, cepat rusak. Itu kalau penjemuran yang terlalu lama. Beda lagi kalau burungnya itu ada kasus. Nanti kita bahas kalau ada kasus. Ini untuk kasus burungnya itu hanya macet bunyi saja. Nah, setelah itu kita bawa, setelah dijemur kita bawa digantung di depan rumah saja sambil diangin-anginkan. Ya, seperti itu. Rawatan untuk sore, nanti sorenya itu dikasih cacing saja 2. Setelah itu dari jam 5 saya rup lagi kerodong, saya masukkan ke rumah. Apakah perlu burung itu dikerodong? Perlu, karena pas waktu malam banyak sekali binatang itu tidak semuanya baik ya. Ada binatang yang jahat, ada kupu-kupu, ada siraru ya, semacam itu saja. Siraru, what is the siraru nong? Itu biasanya yang saya lakukan. Pengerodongan juga gunanya supaya burung itu tenang, hening, dan nyaman. Ingat teman-teman, harus konsisten baik dalam pemberian pakan, baik dalam pemandian, baik dalam penjemburan, dan juga pengembunan. Itu harus konsisten. Dan juga jangan lupa kasih krotel 1 minggu 2 kali. Untuk burung yang udah nginjek umur, itu kasihnya itu 1 sendok teh aja. Seminggu 2 kali. Untuk waktu silahkan kalian yang memposisikan, karena kalian yang mempunyai rawatan. Di sini yang harus kita ketahui itu, 1, bukan burung yang harus mengikuti keinginan kita, bukan, tapi kita yang harus mengikuti, harus tahu karakter burung. Burung itu larinya mau kemana seumur-umur. Kalau cuma kita yang kalau cuma burung yang harus mengikuti keinginan kita, itu gak akan ada beresnya, gak akan. Tapi harusnya itu bagaimana non? Harusnya itu kita yang mengikuti karakter burung. Makanya kita harus mengerti karakter burung ya, seperti itu. Oke, overall untuk keseluruhan, jadi rawatan untuk burung yang memang itu ngeriwik halus, belum gacor teler, itu penyebabnya karena apa? Yang pertama, burung kita itu harus birahi, karena semua burung yang sudah birahi itu akan gacor. Birahi memanggil pasangan, birahi karena dia itu mengapresiasikan kepada kita si pemiliknya. Jadi kita itu harus pandai bersiul ya. Kalau tidak bisa bersiul, ada di online peluit untuk siulan. Nah, seperti itu. Beli aja. Seperti saya kan tidak bisa bersiul. Heheotan aing unggal keur ngising ku aing di apal-apal teh heheotan da teu bisa aing. Baik lah cek akang teh kudu bisa heheotan, yang penting mah kudu bisa seserian. Anjir geus malbaleng. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Yang kedua itu burung itu dideketin sama cewekan supaya dia itu cepat birahinya. Ya, seperti itu, dipancing-pancing sama suara cewekan begitu. Terus burung itu harus kena di extra fooding supaya dia itu extra fooding yang mendongkrak birahinya.
Ya, seperti itu. Extra fooding itu diberikan harus konsisten. Kalau mau dikasih cacing setiap pagi, setiap sore, itu harus konsisten. Saya itu setiap sore memberikan cacing, setiap sore memberikan cacing. Saya itu setiap 2 hari sekali, setiap seminggu 2 kali saya kasih kroto 1 sendok teh. Konsisten, harus seperti itu. Pemberiannya tengah hari, konsisten. Saya itu penjemuran cuma 15 menit. Sekitar jam 8 penjemuran, jemur sekitar jam segitu, konsisten. Saya pemandian 1 minggu 2 kali, konsisten. Pemandiannya harus seperti itu. Ya, seperti itu yang saya lakukan. Itu burung insya Allah akan gacor, akan moncar. Karena apa? Karena dia sudah memposisikan diri. Kita mengikuti keinginan burung, dan burung juga berterima kasih, berapresiasi dengan cara dia itu birahi terhadap pemiliknya. Anjir, aing bakal birahi dah manuk lalaki di cowok ku awewe. Dikelang ku aing ngalpoe nya bari diembun. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenong Lebak untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, euy kitu kieu euy. Mana para roek aing teh?